Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Soleh Kun Kodir. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pendahuluan dari modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Bagaimana cara kita mengembangkan agar bisa menjadi budaya yang positif di sekolah kita semuanya? Strateginya bagaimana dan lain sebagainya? Itu akan kita bahas dalam video kali ini terkait dengan capaian-capaian dan juga langkah-langkah yang harus kita kerjakan pada modul 1.4 ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pendahuluan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, baik teman-teman semuanya, apa yang disebut sebagai budaya positif di sekolah? Ya, nah ini juga sesuatu yang harus kita sadari semua, ya. Kita harus sadar bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini juga kita harus memperhatikan kita semua telah belajar tentang filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga sudah belajar tentang nilai-nilai dan juga peran dari guru penggerak, dan juga kita sudah belajar tentang visi guru penggerak, sehingga muncul pertanyaan, yaitu bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan juga mengembangkan budaya positif tersebut. Nah, jadi dalam modul itu kita akan diajak ya untuk bagaimana bisa membangun budaya positif tersebut. Jadi kita nanti akan diajak untuk meninjau strategi menumbuhkan lingkungan yang positif dan juga melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini. Sehingga muncul pertanyaan lagi adalah nanti kita akan belajar bagaimana strategi Anda dalam praktik disiplin tersebut. Kemudian apakah Anda bersungguh-sungguh mampu mengontrol murid-murid atau itu hanya sebuah ilusi yang kita bayangkan gitu ya, yang kita impikan tetapi tidak kita lakukan. Kemudian apakah selama ini Anda sungguh-sungguh menjalankan disiplin itu tersebut atau Anda melakukan sebuah hukuman gitu ya. Kemudian bisa di mana kita bisa menarik garis pembatas antara itu semua gitu ya. Nah, kemudian masih dalam budaya positif di sekolah, nanti kita akan melakukan aktivitas dalam modul ini, modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah kita akan diajak untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak kepada murid. Kemudian kita juga akan melakukan aktivitas mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Dan juga kita akan melakukan mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan juga merdeka. Jadi pada akhirnya modul ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran, tempat berproses, wadah untuk berdiskusi, dan juga menumbuhkan semangat untuk menggali dan juga mengembangkan potensi anak-anak Indonesia yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Nah, kemudian kita harus tetap semangat dan juga teruslah menjadi penggerak bagi guru, bagi murid, serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian dalam modul ini capaian pembelajaran umumnya adalah profil kompetensi guru penggerak yang ingin dicapai dari modul ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian
Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian pembelajaran khusus yang diharapkan adalah kita sebagai guru penggerak harus mampu mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan juga teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan juga eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Kemudian kita juga sebagai guru penggerak harus mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan juga berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa menyusun langkah dan juga strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian kita juga harus bisa bersikap reflektif dan juga kritis terhadap budaya di sekolah dan juga senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan juga murid. Selanjutnya, kita akan belajar tentang alur belajar yang akan dilakukan dalam modul 1.4 ini, yaitu mulai dari diri. CGP bisa mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, melakukan refleksi tentang konsep budaya positif, sekolah impian dan juga strategi yang dilakukan guru untuk penanaman disiplin di sekolah, dan juga menulis harapan-harapan setelah belajar modul ini. Kemudian pada tahapan eksplorasi konsep, kita akan belajar tentang 2.1 yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini CGP dapat memahami miskonsepsi tentang kontrol dan juga selanjutnya mengadakan perubahan paradigma, stimulus respon menjadi teori kontrol. CGP juga melakukan refleksi atas penerapan praktik disiplin yang dijalankan di sekolahnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu adalah kita akan belajar tentang arti disiplin dan juga 3 motivasi perilaku manusia. CGP dapat memahami konsep disiplin positif ya dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia serta konsep motivasi internal dan juga eksternal. Kemudian 2.3 keyakinan kelas dan juga hukuman dan juga penghargaan. CGP dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan juga arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Kemudian pada tahapan selanjutnya 24 ya kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. CGP memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. CGP memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Kemudian selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini CGP dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. CGP dapat mengetahui dan juga menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan juga nyaman dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. 2.6 kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, di sini CGP harus memahami ya dan juga menerapkan restitusi melalui tahapan dalam sebuah segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif kepada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid yang merdeka. Alur belajar selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Di sini CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep inti dalam
modul budaya positif dengan membentuk suatu komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Dalam kelompok, CGP akan menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Mereka akan mempresentasikan hasil analisisnya secara sinkronus dan juga kelompok lain akan menanggapi. Kemudian langkah atau alur belajar selanjutnya adalah refleksi terbimbing. CGP dapat melakukan refleksi terkait pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian alur selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai segitiga restitusi dengan melakukan praktik segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Nah, alur belajar selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Setelah berdiskusi bersama instruktur, CGP mendemonstrasikan pemahamannya secara lebih mendalam mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian, alur selanjutnya adalah koneksi antar materi. CGP harus mampu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada sebelumnya, yaitu pada modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3, sehingga dapat mulai menyusun langkah dan juga strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya adalah aksi nyata. CGP akan menyampaikan kepada rekan-rekannya mengenai perubahan paradigma dan juga penerapan strategi disiplin positif di kelasnya atau di sekolahnya masing-masing untuk menciptakan budaya positif. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu murid dalam belajar dengan aman, nyaman untuk meraih keselamatan, kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan. Terima kasih dan juga salam merdeka belajar. Baik teman-teman, demikian video tentang pendahuluan modul 1.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam merdeka belajar.